Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MI 2023F akan mempresentasikan laporan penelitian. Anggota dari kelompok 5 sendiri ada 6. Yang pertama ada Rahmandri Maulana dengan NIM 2309 1397180. Kemudian ada Ali Akbar Salafuddin dengan NIM 2309 1397182. Kemudian ada Fani Francisca dengan NIM 2309 1397193. Kemudian ada Tiara Dewi Aninda Putri dengan NIM 2309 1397197. Kemudian ada Ahmad Haris Abdillah dengan NIM 2309 1397204. Dan terakhir ada Aldi Yusuf Kurniawan dengan NIM 2309 1397206. Untuk pengertian umum akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian umum laporan penelitian. Laporan penelitian adalah kerja akhir dari proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan penelitian menjadi serangkaian riset yang paling penting lantaran dijadikan sebagai bukti tertulis dari suatu penelitian yang telah dilaksanakan. Pengertian menurut beberapa ahli. Menurut John W. Creswell, laporan penelitian adalah penyajian sistematis yang tentang hasil penelitian yang mencakup deskripsi, interpretasi, dan kesimpulan. Ini juga harus mencakup konteks teoritis dan metodologi penelitian. Menurut Fred and Kerlinger, laporan penelitian adalah dokumentasi tertulis yang sistematis tentang langkah-langkah penelitian, hasil, dan interpretasi. Ini mencakup masalah penelitian, hipotesis, metodologi temuan, dan kesimpulan. Berikutnya, pengertian menurut ahli Robert K. Yin. Laporan penelitian sebagai rekaman formal tentang suatu studi yang mencakup deskripsi rinci tentang desain penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan temuan utama. Yin juga menyoroti pentingnya studi kasus dalam laporan penelitian. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Dalam buku Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan 2018 karya Samsunie Karsel ada 6 jenis penelitian, yaitu yang pertama, penelitian dasar atau penelitian murni. Penelitian dasar merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu fenomena. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengembangkan teori. Kedua, penelitian terapan atau penelitian operasional. Penelitian terapan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapat informasi dan menggunakan sebagai langkah pemecahan masalah. Biasanya penelitian ini digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, pendidikan tindakan. Pendidikan tindakan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari informasi dan memperbaiki situasi. Biasanya penelitian ini diterapkan pada objek yang membutuhkan pemecahan masalah. Keempat, penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, merencanakan, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Kelima, penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah produk yang biasanya berkaitan dengan pendidikan pengajaran. Keenam, penelitian historis. Penelitian historis merupakan penelitian yang dilakukan untuk
mengungkapkan informasi di masa lalu atau yang berhubungan dengan sejarah. Tujuannya untuk penggambaran ulang kejadian atau peristiwa bersejarah di masa lampau. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis laporan. Yang pertama, penulis menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku. Kedua, menghindari penggunaan kata yang bermakna sama secara berulang-ulang. Ketiga, menghindari penggunaan bahasa yang kurang bermakna. Keempat, arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Dan yang terakhir, ada pemisahan antara teori dan hasil penelitian di lapangan. Karakteristik penulisan laporan penelitian. Objektif artinya penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Sistematis artinya tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Jelas artinya segala informasi yang ditulis dapat mengungkapkan sesuatu secara jernih. Terbuka artinya selalu dapat menerima pembaruan apabila ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Logis artinya keterangan yang diungkapkan harus memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Ciri penulisan laporan penelitian menurut pendapat Saifuddin Azwar dan Leavitt. Komunikasi yang jelas lewat tata bahasa tulis yang baik. Alur pernyataan yang mulus dengan kontinuitas yang terpelihara antara satu gagasan dengan gagasan lainnya. Hemat kata-kata, pemilihan kata-kata yang komunikatif dan tidak menimbulkan makna ganda, tidak menggunakan kata-kata sensitif, stereotip, dan berbau sara, menggunakan kosakata teknis, mengemukakan fakta serta deduksi dan induksi yang didasari oleh fakta, tidak bias dalam memilih fakta demi menciptakan kesan tertentu. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Cara penulisan laporan penelitian, yaitu ringkasan laporan penelitian atau sering disebut abstrak. Seluruh tujuan dari ikhtisar penelitian harus dimasukkan dalam ringkasan yang panjangnya beberapa paragraf. Banyak komponen penelitian yang perlu dijelaskan secara singkat pada ringkasan laporan. Itu harus cukup menarik untuk menangkap semua elemen kunci dari laporan. Yang kedua yaitu pendahuluan penelitian. Selalu ada tujuan utama yang ingin dicapai oleh peneliti melalui laporan. Di bagian pendahuluan, ia dapat membahas jawaban terkait dengan tujuan ini dan membuat hipotesis atau pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang akan dimasukkan dalam laporan dan berusaha menjelaskannya secara terperinci. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah bagian paling penting dari laporan, di mana semua informasi penting berada di metodologi penelitian. Pembaca dapat memperoleh data terkait topik penelitian dan menganalisis kualitas konten laporan penelitian yang dituliskan. Dengan demikian, bagian ini harus sangat informatif, perlu dengan setiap aspek yang perlu diungkapkan dalam kronologi sesuai dengan prioritas dan tingkat kepentingannya. Peneliti harus memasukkan referensi jika mereka mendapatkan informasi dari teknik yang ada. Yang keempat yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu deskripsi atau singkatan dari hasil beserta perhitungan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang akan membentuk bagian hasil penelitian. Biasanya eksposisi setelah analisis data dilakukan di bagian diskusi laporan. Selanjutnya yang kelima yaitu diskusi penelitian. Diskusi penelitian adalah hasil penelitian yang dibahas secara sangat rinci. Dalam bagian ini bersama dengan analisis komparatif dari laporan yang mungkin ada dalam bidang yang sama. Setiap kelainan yang ditemukan selama penelitian akan dibahas di bagian diskusi. Saat menulis laporan peneliti harus menghubungkan titik-titik tentang bagaimana hasil yang akan berlaku di dunia nyata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan penelitian.
Di akhir dari laporan penelitian harus ada kesimpulan yang ditarik dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang ketujuh, ada referensi atau daftar pustaka. Akhiri semua temuan penelitian disertai dengan menyebutkan setiap penulis, artikel, atau setiap konten dari mana referensi tersebut diambil. Selanjutnya, kita akan beralih ke pedoman umum penulisan laporan penelitian. Yang pertama ada merevisi tujuan. Sebelum memulai penulisan laporan, peneliti harus meninjau kembali tujuan penelitiannya. Jika peneliti bermaksud untuk menyerahkan laporan akademik, langkah dan format minimum dirancang dengan baik. Yang kedua ada mempersiapkan garis besar. Dengan kata-kata sederhana, garis besar membantu mengatur ide sebelum mulai menulis. Ini adalah fase perencanaan untuk konten laporan agar lebih efektif. Selama fase ini, peneliti juga harus merencanakan kerangka waktu kapan laporan akan diselesaikan dan diserahkan. Selanjutnya yang ketiga ada mengatur data. Hanya data yang relevan yang diatur secara berurutan sehingga informasi yang benar akan diperoleh pada waktu yang tepat untuk tujuan yang benar. Untuk tabel data yang berbeda ini perlu dipersiapkan dan diberi nama dengan benar. Selanjutnya yang keempat ada mulai menulis. Laporan harus dimulai dengan pendahuluan dan dilanjutkan dengan konten dan topik yang diatur pada garis besar. Setiap topik atau bagian terdiri dari fitur dan cara penulisan tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pedoman umum penulisan laporan penelitian berikutnya yaitu ada mempersiapkan draft pertama. Laporan yang dilengkapi dengan upaya tunggal mungkin tidak bagus. Dengan demikian, peneliti harus memperbarui dan meningkatkan laporan dengan serangkaian revisi. Untuk tujuan ini, draft pertama harus disiapkan dan meninjau kembali seluruh draft dengan hati-hati. Tambahkan atau hapus deskripsi, interpretasi, dan analisis yang diperlukan. Kemudian di nomor 6 ada tinjau dan tulis ulang. Setiap laporan terdiri dari beberapa ruang lingkup perbaikan. Memang benar bahwa dalam setiap bacaan Anda dapat menemukan sesuatu untuk ditulis ulang atau disusun ulang. Ini membuat laporan lebih menarik dan luar biasa. Oleh karena itu, peneliti harus membaca ulang draft yang dibuat berulang-ulang. Baik, untuk pertanyaan silahkan ditanyakan ketika ada forum dengan dosen. Dari kelompok 5 sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.